Guys, saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Bapak Agus. Bapak Agus ini eh, adalah seorang guru BK di SMK Negeri Pasirian dan juga sekaligus pegiat seni juga. Widih, pegiat seni. Pegiat seni apa? Yaitu pegiat seni teater. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai apa itu teater. Teater ini apa sih sebetulnya? Ini untuk semuanya, untuk adik-adik di SMK Pasirian, siswa-siswi di SMK Pasirian khususnya, atau di manapun berada yang belum tahu apa itu teater. Nah, ini kita akan kulik habis dengan Bapak Agus. Sebelumnya Bapak Agus, perkenalkan dulu dengan ini siapa? Wah, itu kan tadi meskipun tadi sudah saya sepil sedikit, sekarang biar Pak Agus sendiri yang menjelaskan. Monggo Pak Agus, let's go. Wah, ngopi dulu biar santai. Oke, siap, boleh. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Agus ya. Kalau nama lengkapnya Agus Wahyudianto itu ya, itu nama pemberian orang tua saya sih. Ya. Ya, nama. Karena saya punya nama yang lain sebenarnya gitu. Oh, apa itu Pak? Ya nama panggung sebenarnya. Oh, nama panggungnya. Gitu. Tapi oh, iya, nggak perlu saya spill di sini lah. Siap. Hanya teman-teman saya yang di dunia perteateran itu Pak. Iya, di dunia perteateran itu ada nama panggung sendiri lah. Gitu. Kalau tadi Pak Bagas tanya ya. Ya. Dalam dunia perteateran, saya awal kenal teater itu sebenarnya waktu SMA malah Pak Bagas. Wah, tahun berapa itu? Saya kenal iya tahun 99 lah, kurang lebih tahun 1999 ya. Cuman secara apa ya, secara harfiah saya tidak mengakui itu. Kenapa saya tidak mengakui? Karena itu adalah pada saat bodohnya saya gitu. Masih awal-awal belajar itu Pak ya? Bukan belajar malah. Apa itu? Konyol. Ngulik-ngulik sendiri gitu. Iya, jadi di SMA dulu kan saya banyak mendirikan organisasi juga ya. Saya sekolah di SMA Negeri Tempeh waktu itu. Waktu itu nama-namanya SMA saya itu ada beberapa kali perubahan ya. Nah, pada zaman saya itu SMU ya. Oh, masih SMU ya Pak? Ya. Jadi saat itu saya pertama mendirikan Pecinta Alam. Nah, setelah berdiri saya mundur. Duh. gawe ditinggal. Iya. Iya, saya mundur itu karena saya banyak kegiatan gitu. Kemudian di sela-sela itu saya hampir lulus. Saya sama teman-teman ada ketertarikan karena memang jiwa saya jiwa seni gitu. Kita ada keinginan untuk membuat teater itu sendiri gitu loh. Di komunitas apa ekskul Pak? Semacam ekskul waktu itu. Ya kita ngawur aja, kita pentas waktu itu. Tapi pentas ngawur sih gitu, nggak ada apa ya, kita nggak pernah tahu yang namanya teater seperti apa gitu. Setahunnya anak SMA gitu Pak. Ya, tidak ada yang membimbing sama sekali. Internet juga nggak ada. Nggak ada, belum ada. HP aja belum ada. Waduh, ada. Iya betul, 99. Iya, akhirnya setelah kita pentas, kita justru di apa ya? Ya istilahnya sekarang itu dimaki lah sama guru. Oh, iya. Apa itu pentas apa gitu, itulah. Nah dari situ akhirnya saya terpacu ketika saya kuliah, saya ketemu dengan sanggar teater. Saya di situ didiklat yang mulai dari awal. Nama sanggar saya awalnya Teater Home Timtah. Oh, nama sanggarnya? Iya, di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, di Malang, ya, UMM. Betul. Oh, iya. Di situ saya mulai kenal teater, ya. Kemudian banyak berkarya di situ. Dan dalam organisasinya saya juga menjadi pengurus induknya yang namanya komunitas ya. Komunitas teater itu membawai semua fakultas gitu. Oh, berarti teater UKM, teater universitas gitu Pak? Ya, jadi yang saya ikuti di fakultasnya, kemudian saya jadi pengurus di universitasnya. Wih, dedengkote rek, apa ya, mbae kayaknya. Aduh, kalau bilang banyak enggak sih, sebenarnya ada yang lebih tua dari saya gitu. Oh iya, banyak gitu. Iya. Itu guys, sejarah singkatnya. Terus kemudian kita bahas ke teaternya. Oke.
kata teater sendiri itu kan sebenarnya berawal dari ini ya, berasal dari salah satu tempat ya, di zaman Yunani itu kan, itu namanya teatron. Oh, teater mungkin ya Pak ya. Belum, masih teatron tulisannya. Oh. Tulisannya teatron itu kan. Nah, itu sebuah tempat ya, tempat di mana di situ pada satu musim itu akan ditampilkan banyak pementasan, entah itu tari, entah itu apa ya, sampai dengan drama juga. Termasuk yang salah satunya yang mungkin banyak yang kenal itu gladiator itu ya. Oh, pernah tahu ya? Ya. Manusia lawan manusia, manusia lawan hewan ya. Jadi teatron itu tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan iya. Awalnya itu ya. Awalnya itu. Kemudian berkembang, akhirnya ini menjadi dasar kata teater itu sendiri di Indonesia. Akhirnya ke seni pertunjukan mungkin ya Pak ya? Ya, nah untuk teater sendiri pengertiannya sampai hari ini ya, ini sudah dimarginalkan, ini menjadi sebuah pertunjukan, seni pertunjukan itu sendiri. Seni pertunjukan teater ya Pak? Ya. Secara umum, arti secara umumnya mungkin mudahnya adalah teater itu adalah seni pertunjukan. Pertunjukan yang di atas panggung. Oh, pertunjukan di atas panggung. Okay. Makanya sekarang itu banyak cabang-cabang ya. Cabang-cabang teater. Cabang-cabang teater. Kalau dulu kan kita identiknya yang namanya teater itu kan drama. Nah, sekarang itu sudah banyak ada teater tari, teater gerak ya kan, teater suara dan lain sebagainya itu sudah mulai banyak. Teater gerak itu seperti apa Pak kira-kira? Teater gerak ini yang menampilkan ini gerak-gerak tubuh gitu. Jadi hanya gerak ada yang namanya tari teater. Tari teater. Ada happening art, opening art itu masuk ke dalam teater gerak. Turunan dari teater itu. Iya, itu teater gerak. Teater suara. Teater suara mungkin kita pernah ini ya, sering-sering mendengarkan musik kontemporer. Nah, itu salah satunya gitu. Oh, itu berarti musik kontemporer itu turunan dari teater juga. Betul, namanya kan seni pertunjukan. Teater ini cakupannya luas sekali ya. Sekarang sudah menjadi sangat luas. Kan kita identik teater itu kan hanya drama. Aktor, kolosal terus dan sebagainya. Itu berarti kayak tadi ada teater gerak, teater suara. Itu termasuk jenis-jenisnya apa? Atau ada lagi jenis-jenisnya? Iya, itu sudah jenis-jenisnya. Untuk dalam jenis teater sendiri ya, saya fokus ke drama aja ya. Karena saya untuk teater gerak dan lain-lain ini kurang ya, tidak mendalami di sana. Saya lebih mendalaminya di drama. Ya. Oh, teater drama. Teater dramanya. Jadi di teater ini sendiri, di drama khususnya itu ada percabangan aliran yang muncul itu sejak awal berdirinya teater itu sudah ada cabang-cabangnya. Ada 3 aliran ya, ada 3 tokoh. Aliran drama, yang drama ya. Aliran pertunjukan itu ada yang namanya realis, itu yang pertama. Realis. Ya. Ada absurd ya, dan yang ketiga surrealis. Surrealis itu penggabungan dari keduanya, dari absurd dan realis. Itu tak terbatas surrealis kan ya. Bukan penggabungan, justru karena keterbatasan sebenarnya surrealis. Oh, malahnya. Iya. Ibaratnya gini lah, surrealis ini kenapa muncul ya? Yang pertama kita bicara realis dulu. Realis itu kan ketika drama di atas panggung, kita harus menampilkan sesuatu yang memang real, nyata. Sesuai. Apa adanya berarti? Betul. Oh, nah, sekarang coba bayangkan gini Pak Bagas ya. Kita mau menampilkan drama dan butuh ada kereta api di atas panggung. betul. Syuting di reel. Oh, kok syuting? Apa? Bukan. Pentas di reel maksud Anda. Kan nggak mungkin ya guys. Kan nggak mungkin kita ngambil. Akhirnya itu surrealis ya. Gerbongnya kita bawa, kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Akhirnya dari situ keterbatasan itu muncul absurd. Absurd di sini kan imajiner. Jadi sesuatu yang imajiner di situ yang ditampilkan. Nah, di sini pun akhirnya juga setelah muncul absurd ini, karena banyak keterbatasan juga, akhirnya muncul yang ketiga surrealis. Ya, surrealis ini mengambil sisi tengahnya itu. Jadi ada realisnya, ada yang absurdnya. Mengawang-awang kan sebenarnya surrealis itu ya. Betul. Sebenarnya nggak mengawang, itu real. Cuman kan ada bagian-bagian tertentu di kehidupan kita yang nyata lah. Yang kita create ulang akhirnya. Iya, kan kita nggak bisa kita menampilkan sosok-sosok yang di situ tidak tampak kan gitu. Ya, misalnya
suasana pagi di bawah kaki gunung. Wah, kita masuk kate pentas di kaki Nah, gunung. gitu kan. Tapi kita mengupayakan menghadirkan suasana itu di atas panggung ya, Iya. surrealis itu Pak ya. Ya, gitu. Jadi itu tiga aliran itu. Nah, untuk penggarapan sendiri ya di dalam teater itu juga ada 3. Tadi kan aliran. Ya. Produksinya berarti. Pada saat produksi Dalam juga produksinya, ada 3. ada 3 juga. Jadi ada tragedi, Tragedi, jenis ceritanya ya kan, ada tragedi, ada komedi, ada juga tragikomedi. Tragikomedi, belum? Penggabungan lagi. Iya. Oh iya ya. Itu seperti apa Pak? Yang tragedi itu dulu ya. Yang tragedi ini kan menceritakan sesuatu yang serius gitu, sesuatu yang apa ya, yang sesuai. Ujung-ujungnya ini mungkin ya apa ya, kalau dalam sinetron itu nangis kan gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kebalikannya, komedi itu malah kebalikannya. Hal-hal yang lucu, fun gitu ya, jadi komedi menampilkan ya. sesuatu yang lucu-lucu. Nah, tragikomedi ini menggabungkan keduanya. Kenapa ini muncul? Juga kembali lagi kepada realis, kehidupan kita realis, kan gitu. Sesuai dengan kehidupan nyata ya. Sesuai dengan kehidupan nyata. Karena kehidupan kita ini tragikomedi loh, Pak. Iya, kan kadang sedih banget, kadang seneng banget. Nah, betul. Seperti sebenarnya bukan hanya sebatas itu ya, tapi pencampuran keduanya. Pernah nggak lihat ada orang meninggal tapi di situ pada saat yang sama ada sesuatu yang lucu? Pasti ada. Nah, itu kan nama itu. Nah, seperti itu yang dimaksud sebagai tragikomedi. Ya, jadi dalam satu pementasan itu ada tragedinya, ada komedinya. Gitu. Oke. Berarti kalau ini kita masuk yang lebih lanjut ya Pak. Apa masih ada jenis-jenis yang lain? Masih ada? Enggak sih. Yang pertama itu aliran, itu tadi kan. Kemudian jenis-jenis realis, absurd, terus surrealis. Kemudian kalau dari penggarapan atau penceritaannya adalah tragedi, komedi dan tragikomedi. Tragikomedi namanya, ya, tragikomedi itu. Nah, kalau kayak gitu kan tadi kalau misalnya realis Pak, realis itu pasti kita akan melihat peristiwa yang sebenarnya atau mengadegankan hal yang sesungguhnya di dalam panggung. Ini dalam artian yang bagaimana ini sebenarnya? Saya luruskan dulu. Nah itu, makanya kan dalam pembuatan teater kan pasti ada namanya cerita kan. Betul. Naskah berarti ya. Kita masuk ke naskah ini. Iya. Kita sudah mulai masuk ke naskah. Iya, pelan-pelan tapi ini kan. Halus kan. Iya. Kita setting halus saja. Nah kemudian kan kalau kita bikin realis misalnya, ceritanya adalah seorang tukang bakso keliling. Kemudian ada seorang miliarder datang untuk membeli dagangannya, misalnya gitu misalnya. Ini kan masuk yang tragedi juga, tapi yang menyenangkan, tragedi menyenangkan, ya kan? Itu apa nanti kita pementasan di pinggir jalan beneran atau di atas panggung? Ini kalau yang realis tadi loh Pak. Nah itu kan susahnya kan, kalau kita pakai konsep realis yang sebenarnya, makanya kita kalau background sih enggak, ya. Karena pementasan teater yang banyak kita pergunakan itu background ini kan hitam. Nah, kenapa hitam? Itu adalah imajinasi yang tidak terbatas, kan begitu? Iya. Ya mungkin yang ruang hampa lah ya. Betul, ya. Ruang dan waktu yang tidak terbatas. Yang mungkin bisa kita hadirkan adalah mungkin warung baksonya. Nah, atau gerobaknya aja gitu di tengah panggung. Bisa kita realkan. Akhirnya drama itu yang kita tahu sekarang, teater drama itu sekarang itu surrealis semua berarti Pak ya? Itu penggolongan itu tidak bisa kita marginalkan seperti itu. Nggak bisa, kita melihat kepada ceritanya, kepada settingnya, gitu. Itu kalau berarti yang saya tanyakan tadi itu kan hanya settingnya aja Pak. Iya betul. Itu yang masuk kategori surrealis ya. Kalau ceritanya kan realis. Betul. Ceritanya realis, misalnya kita pernah bertemu orang yang seperti dalam cerita itu. Kemudian dipentaskan akhirnya jadi surrealis. Gini. Pembagiannya kalau dalam cerita ya sebenarnya realis. Yang realis sekali itu kan gini ya. Kita misalnya ini, saya pagi tadi datang ke sekolah, ya kan, kemudian mencari Pak Bagas. Ya betul. Ini kan real sekali, gitu kan. Ini kisahnya realis gitu. Tapi kalau, sesuai maksudnya. Sesuai. Tapi kalau misalkan saya ngomongnya gini,
Saya tadi pagi berangkat sampai di sekolah ini mencari Pak Bagas tidak ketemu, tapi yang ketemu adalah sosok besar. Wah, bener. Iya. Itu kan tidak realistis. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ceritanya kan nggak real, kan gitu. Itu yang dimaksud. Atau misalnya ditambahi, Pak Agus tadi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Ontel dong. Naik sepeda motor. Kemudian kehabisan bensin. Nah, realis kemudian nyurung karena nggak ada orang jual bensin. Nah, itu realis nggak? Itu kayak ada bumbu-bumbu ya Pak ya. Loh, walaupun kesannya bumbu-bumbu tapi realis kan. Tapi terasa realis itu Pak. Nyata banget kan. Kan di kehidupan kita kayak kehabisan bensin, kemudian tidak ada yang jual, itu kan real sekali. Iya. Tapi bagaimana dengan gini? Saya pernah punya teman ya, sudah almarhum sekarang. Pernah saya tanya karena jauh, dinasnya itu jauh. Apa nggak habis Pak uang gajinya untuk bensin? Saya pernah tanya seperti itu. Kan saya bisa minta sama Allah. Saya bingung gitu. Oh. Ya tinggal ambil timba saja. Timba? Nah itu kan yang aneh. Apa air sungai dia ambil untuk dimasukkan menjadi bensin? Kan ini sesuatu yang nggak jelas gitu. Iya. Oh itu absurd maksudnya? Absurd sekali itu. Oh itu dialog absurd ya? Iya, itu cerita yang absurd sekali gitu. Oh atau misalnya kalau yang absurd itu ceritanya adalah Pak Agus berangkat naik UFO misalnya. Nah, itu kan. Sekolah naik UFO. Atau naik naga. Naik naga, itu masuk absurd ya Pak ya? Absurd. Itu dalam penceritaannya adalah absurd ya? Absurd itu. Terus naik naga, kemudian turunnya di depan SMK. Nah, diparkir di mana ini? Nah, naga ya. Gitu kan. Kemudian gitu. Kelasnya adalah hamparan lapangan misalnya gitu. Lapangan yang rumputnya tinggi-tinggi. Saya mengajar silat padahal ijazah saya BK kan. Itu masuk absurd ya? Oh iya. Ya. Kemudian ketika masuk di dalam penulisan naskah, pasti akan ada penulisan naskahnya ya Pak ya? Ada. Untuk teater ya? Oke, sebelum saya ke penulisan naskah ya, ini di Indonesia sendiri itu sebenarnya di semuanya, di semua negara juga sama. Jadi teater itu, drama khususnya, ini masih dibagi dua. Apa itu Pak? Macam-macam drama? Iya, ada teater tradisional, ada teater modern. Ya. Perbedaan dari keduanya ini simpel sebenarnya, pada naskah. Pada naskahnya. Ya. Kalau pementasannya sama sebenarnya kan. Di atas panggung gitu ya? Iya sama, tapi yang membedakan paling utama itu adalah pada naskah. Kalau teater modern itu naskahnya adalah naskah yang sudah tertulis. Sudah tertulis? Iya, jadi kalau belum ditulis ini banyak yang mengatakan teater tradisional kamu seperti itu. Oh teater yang mengawang-awang? Bukan. Jadi gini, mungkin kalau contoh naskah-naskah teater modern banyak ya di internet juga banyak sekarang. Silakan mungkin nanti di browsing di Google itu banyak ya. Yang intinya di situ ada nama, ada mungkin sebelumnya ada settingan tempat, latar belakang dan lain sebagainya itu. Kemudian ada dialognya ya, nama dialog. Misalkan Bagas dialognya apa? Ya kan gitu kan? Iya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Itu ditulis. Oh, ditulis semua. Itu yang masuk yang modern. Nah, sedangkan yang saya tahu dan pernah saya jalankan juga di teater yang saya bina dulu. Ya. Saya pernah membina di SMA sampai kembali lagi teater yang pernah saya tinggalkan dulu. Itu saya bina. Saya banyak menggunakan yang metode tradisional malah. Jadi saya hanya membuat sebuah alur, ya kan? Alur cerita, kemudian kamu A, B, C masuk di babak pertama. Ceritanya adalah seperti ini, dialognya terserah. Oh, improve. Kalau tradisional itu berarti lebih ke improve, hanya kita menyeting lokasi sama peristiwanya aja. Ya. Oke. Ludruk, ya tahu ya, ludruk ya. OVJ itu kali ya. Iya. Oke. Kita masuk ke ludruk tradisional lah. Ludruk tradisional pun seperti itu. Jadi sebelum manggung itu sutradaranya akan memampang papan tulis gitu kan. Dan semua aktornya itu sudah tahu ceritanya, gitu. Harus sudah hafal kisahnya. Misalkan Sarip tambah Oso, ya kan? Semua aktor sudah paham alur ceritanya seperti ini, gitu. Terus tinggal improve aja itu. Iya, jadi hanya tinggal tunjuk, kamu jadi ini, gitu kan? Kamu muncul di babak pertama, kamu muncul di babak kedua. Dialognya bebas sudah. Bebas.
asalkan tidak sesuai pakemnya ya. Iya, tidak keluar dari jalur alur cerita Nggak itu. nggak terlalu keluar. Betul. Improve dikit-dikit, mencelek titik. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang penting alur ceritanya masih tetap lurus ya. Betul. Itu kan berarti ada pakem-pakem untuk cerita-cerita tertentu berarti Pak ya? Ada. Tapi kalau yang kita membuat sendiri itu nggak ada. Oh, berarti kalau yang tradisional pun itu masih bisa buat sendiri? Bisa. Oh, random. Kecuali ini ya, yang cerita-cerita epik ya, cerita sejarah dan lain sebagainya itu tidak bisa. Kayak gitu kan sudah pakem kalau itu Pak ya, nggak bisa ada improve 1-2 kali ya. Iya. Karena apa? Di situ kan juga ada apa ya namanya ya, ada pesan moral yang harus disampaikan ya. Nah, kalau membahas ini saya jadi teringat ini ya, sebuah pementasan di kampus dulu ya, di kampus universitas lain, saya tidak menyebut lah. Jadi ada sebuah kelompok teater itu dia membuat sebuah cerita itu ceritanya Banyuwangi. Siapa itu? Minak Jinggo ya. Minak Jinggo. Nah ini pengennya sih dia pengennya mengkomedi gitu. Nah kita kan semuanya sudah tahu karakternya seperti apa, ceritanya seperti apa, modelnya, alur dan sebagainya itu sudah tahu ya. Dan ini dibuat improv semua. Nah yang jadi permasalahan waktu itu improvisasinya terlalu besar, terlalu melebar, sampai akhirnya gini, antara raja dan emban atau pembantu ini seolah-olah tidak ada batasan. Ini yang kita tidak bisa mentoleransi gitu. Oh berarti memang ada pakem sih memang nggak bisa nggak bisa. Atau mungkin itu jadi aliran baru? Bukan ada. Itu karena apa, di dalam pementasan drama itu etika kita pasti memperhatikan, estetika juga memperhatikan. Ya tetap ada koridor pakem-pakemnya yang memang ada cerita yang memang sudah pakem dan nggak bisa jauh-jauh. Iya. Dan kalau misalnya bikin cerita sendiri baru improve-nya bisa malah boleh banget ya kan, seluas mungkin guys ya. Tapi ya tetap ada batasannya. Apa batasan etika? Nah etika kan kayak misalnya sara gitu-gitu ya Pak ya? Iya itu yang kita nggak boleh. Sara, pornografi juga pornografi kita nggak bisa. Sudah nggak bisa ditoleransi ya. Sara itu kan apalagi Sara ini wis nggak karu-karuan nanti ketika itu disenggol ya Pak ya. Iya. Kemudian terus yang selanjutnya. Oke, naskah ya. Masih tetap naskah. Jadi itu ya tadi kita menulis naskah itu cara kita menulis. Sekarang naskah, caranya. Cara menulis naskah itu kalau yang masih baru mungkin ini akan kesulitan. Ya, tapi yang bisa saya berikan, saya bagi pengalaman lah. Saya nggak bisa bilang tips ya. Saya pengalaman. Jadi naskah drama ini bisa kita ambil dari kehidupan nyata, kita masukkan ke dalam panggung sebenarnya. Gitu. Hanya kayak tadi itu ya, Pak Agus berangkat ke sekolah gitu ya, kayak tadi itu. Ini saya masih ingat naskah pertama yang saya pentaskan ketika saya di Malang, dan ini sempat saya pentaskan sampai ke NTB. Mataram. Ngeri ya. Baik. Jangan bilang baik. Saya masih muda, walaupun rambut sudah putih. Wah sih kayaknya narasumber yang jos ini. Ya. Jadi naskah pertama itu saya berperan jadi seorang bapak yang sudah agak tua, sakit-sakitan ya. Judul naskahnya Wakijan. Wakijan itu nama saya dalam peran. Oh, gitu. Nama tokoh. Nama tokohnya itu, nama si bapak ini sendiri. Jadi kehidupannya itu ada sebuah keluarga yang di sini amburadul banget gitu. Si bapak ini sudah sakit-sakitan ya. Si ibu ya doyan hamil, sorry ya. Artinya gini. Produktif guys. Nggak, artinya di sini anaknya banyak gitu loh. Jadi anaknya begitu banyaknya, saya sendiri sebagai si bapak waktu itu sakit-sakitan ya. Istri saya sedang hamil tua waktu itu. Kan anak ke? Saya hitung ya, saya lupa. 1, 2, 3, 4. Anak keempat. Anak yang pertama itu laki-laki, ya. Laki-laki itu, kenapa saya katakan amburadul? Si laki-laki ini menjalin kasih dengan seorang pelacur, ya kan? Terus anak kedua ini menjadi pelacur lesbian. Amburadul juga kan? Iya. Amburadul sekali. Absurd sekali. Absurd sekali gitu. Imajinasinya. Anak ketiga itu
ada ini ya, ada kelainan jiwa. Wah, parah ya. Iya. Ditambah si istri sedang hamil tua. Chaos banget kayak gitu. Nah, tapi kisah ini waktu itu yang menulis ya, yang membuat naskah ini Bang Aka ya. Bang Aka ini kalau dalam kuliah senior saya, tapi dalam teater dia junior saya. Oh, junior saya. Saya junior yang diklat malah waktu itu. Malahan. Jadi beliau ini membuat naskah itu dia ambil dari cerita nyata yang dia lihat di kehidupan. Dia tulis ulang, dia jadikan sebuah naskah. Terus itu jadi kayak gitu segitu chaosnya. Oh, berarti dalam pembuatan naskah atau pengidean kasarnya itu pengidean itu berarti kita boleh apa harus mengambil kejadian-kejadian atau fragmen-fragmen peristiwa di hidup kita atau di hidup orang lain. Nah, misalnya kita pernah dapat cerita, aku wingi Mariano loh mangan segondok enak misalnya gitu. Boleh. Itu dimasukkan dalam satu fragmen masuk dalam satu cerita kemudian ditambah dengan cerita yang lain akhirnya menjadi satu cerita yang utuh gitu. Boleh. Itu berarti kan tergantung imajinasi kita berarti. Iya. Atau ini Wis, saya punya naskah yang kedua yang saya tidak jadi aktor di situ. Ya, saya jadi kru waktu itu, kru panggung ya. Dan naskah ini saya rasakan fenomenal banget. Ya. Gimana ya Pak? Judulnya 100% Togel. Ngeri. Asik, ceritanya asik gitu. Jadi gimana? Yang menulis ini saya lupa nama aslinya beliau, tapi saya masih ingat nama panggilannya itu Bang Oleng ya. Bang Oleng itu dia melihat fenomena togel waktu itu ya. Kalau sekarang kan slot ya. Oh ya, judi online. Judi online. Nah, togel waktu itu fenomenanya itu tidak hanya kalangan bawah gitu. Tapi sampai kalangan menengah ke atas juga loh. Pelaku togelnya. Pelaku togelnya. Itu ngeri banget gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Nah, dari inspirasi itu beliau padukan ada satu ingatan ketika dia masih kecil, dia lihat ada orang gila ini yang apa ya? Kalau sekilas gila, tapi kalau kita dalami waras sebenarnya. Seperti orang normal. Iya, pemikirannya itu waras, lebih waras dari orang waras malahan. Itu ya yang pertama, dia padukan fenomena yang ada dengan kisah hidup yang dia punyai. Kemudian ini lagi yang menarik ya. Dia punya statement, dia punya pendapat bahwa orang bertengkar ini lucu. Orang bertengkar. Kan kita selama ini frame-nya orang bertengkar itu nggak asik kan gitu loh. Kesel. Iya, kita mendengarnya aja capek gitu. Tapi beliau ini, Bang Oleng ini punya statement orang bertengkar ini lucu gitu. Dan itu dia tuangkan dalam dialog-dialog naskahnya ini dan berhasil gitu. Oh, gitu. Berarti kasarannya kalau di film itu ada namanya director treatment atau director statement ya. Director statement itu berarti sutradara punya satu ide pokok yang harus masuk di dalam filmnya. Nah, itu nanti akan saya bahas di sutradaraan ya. Ya, itu nanti di sutradaraan itu kayak. Berarti ya mirip-mirip film berarti ya, Pak ya. Sama, kalau naskah itu sama sebenarnya. Jadi, ya kan sama-sama seni pertunjukan itu ada teater, ada ludruk dan sebagainya. Kemudian turunannya adalah film didigitalkan. Maksudnya versi digitalnya kan adalah film, versi elektronik digital ya benar itu. Iya. Terus kemudian ada televisi, itu turunan. Tadi Mbak ini adalah teater, makanya turun ke bawah itu sama semua. Hampir sama. Berarti untuk penulisan naskah itu formatnya ada dua tadi, tradisional ataupun modern. Nah, itu guys. Kemudian dalam pengideannya bebas seimajinasinya, yang penting satu tidak syarat dan tidak pornografi. Itu jelas itu paten di semua lini tidak boleh itu. Satu lagi sebenarnya. Apa itu? Oh iya, sudah masuk di SARA. Masuk di SARA. Nah, iya kan masuk di SARA. Lupa. Ya, biasa. Gini nih ngomong sama Mbak ini. Jangan gitu dong. Dedengkot. Nah, zaman biasanya istilahnya dedengkot ya kan. Kemudian kita pasti kan ada naskah, ada sutradara. Nah, sutradara ini tugasnya apa Pak kalau dalam teater? Ya, sebelum saya membahas itu ya, jadi dalam penggarapan sebuah pementasan itu syarat yang harus ada pertama itu memang naskah.
Naskah wajib. Naskah itu harus ada. Itu kan Ada sutradara nggak ada naskah, dia mau cerita apa? nah, ya kan yang ngurusi alur dan Iya. cerita apa gitu ya. Tapi ini nanti akan saling berkesinambungan ya, Terhubung pasti. terhubung semuanya. Ada naskah, tidak ada sutradara, tidak ada aktor, hanya kan jadi sebuah buku. Ah betul, ada naskah tok ya, ya kan ya, ya. betul. Jadi setelah ada naskah, ada sutradara. Ya. Setelah ada sutradara, Pasti ada aktor. aktor. Nah, sutradara akan milih aktor. Nah, kalau ini sudah lengkap, baru nanti Tiga-tiganya sudah ada, bisa jalan pasti. ada nanti yang namanya kru artistik. Ini untuk ini penunjang ya. Iya, ini nanti kita Penunjang bahas. estetika. Nah, yang terakhir nanti ada kru Produksi. Nah, sekarang kita bahas penyutradaraan ya Pak ya. Sutradara ini tugasnya yang pertama adalah apa ya, kalau bahasa dulunya mengejawantahkan naskah itu sendiri apa ya? Menginterpretasikan ya. Betul. Pasti bahasa sih. Menerjemahkan naskah tertulis ke teater tadi, ke lakonnya itu. Enggak, bukan seperti itu. Bukan. Jadi naskah itu ini mau dibikin seperti apa? Oh, ini masih di naskahnya, membuat naskah, sutradara membuat naskah. Enggak. Naskah sudah ada nih. Ya. Kita sudah ada naskah, ceritanya sudah ada. Nah, naskah ini mau dibawa seperti apa? Tadi kan kembali ke aliran. Ya, kita mau realis, surrealis atau absurd. Itu yang pertama. Iya. Kemudian menerjemahkan itu ya. Ini mau dibuat komedi, tragedi atau komedi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Kemudian ide-ide apa yang untuk nambahi itu ya? Betul. Oh, ada gimmick berarti ya, tetap ada gimmick. Berarti ya kan, berarti tugas sutradara adalah menerjemahkan naskah, mentransformasikan ke aktor, agar si aktor bisa medianya ya Pak ya. Dengan baik itu nanti. Dari media tulis ke media gerak guys ya. Iya, itu. Nah, di sini ada mungkin ya ini ya pengalaman juga ya, pengalaman juga. Kan sekarang itu sebenarnya dari dulu naskah drama ini kan kalau di internet itu kan banyak ya, ada yang naskah baru, ada yang naskah lama, ya kan. Nah, bahkan naskah lama sendiri itu ada yang translate dari naskah luar. Oh, ya. Translate ya, saduran ya. Terjemahan dari naskah luar. Contoh mungkin yang kuno-kuno ya, saya masih ingat ada judulnya Oedipus Rex kalau nggak salah. Itu naskah Yunani. Indonesianya apa Pak ya Pak? Judulnya Oedipus Rex kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada King Lear. Itu yang masih saya ingat. Ya. Kemudian saya lupa, banyak yang lupa sih judul-judul itu. Naskah luar negeri yang diadopsikan ke Indonesia. Cuman yang menarik ini ya, makanya ini nanti saya ke sutradara tadi ya. Ada salah satu judul naskah itu kalau di naskah teater yang luar, saya lupa nama judul luarnya, tapi yang sudah diterjemahkan ke Indonesia itu judulnya Pinangan. Ya, ini nanti proses interpretasi tadi ya, termasuk ada namanya adaptasi juga. Ya. Adaptasi itu adalah mendekatkan cerita naskah ini ke kehidupan kita. Ya. Dalam proses adaptasi ini, saya teringat filmnya salah satu tokoh Indonesia, beliau sudah almarhum ya. Masih ingat Benyamin Sueb nggak? Ingat. Ya, seorang komedian Indonesia. Nah, beliau ini pernah menerjemahkan naskah Pinangan ini ke Indonesia dan difilmkan malah. Iya. Jadi di naskah Pinangan ini kan ceritanya ada seorang pemuda yang akan meminang seorang perempuan ya. Di sini pemainnya cuma 3 orang loh Pak. 3 orang toh? 3 orang saja. Bapak. Tokoh utama. 3-tiganya malah. Enggak sih, dua utama, satunya bapak ini. Pendukungnya. Oh, iya. Jadi ada bapak, kemudian ada seorang perempuan, gadis ya, kemudian ada seorang pemuda itu tadi. Nah, naskah ini sebenarnya naskah komedi gitu. Kalau di cerita aslinya Pinangan itu si laki-laki ini mau melamar, ya kan? Tapi gengsinya tinggi. Ya, gengsinya tinggi sehingga ketika berdialog itu dia enggak mau kalah. Si perempuan pun sama. Karena stratanya sama sebenarnya. Sama-sama orang kaya, ya kan? Nah, sampai akhirnya si laki-laki juga pura-pura sakit jantung dan lain sebagainya itu ada. Dan yang menjadi polemik di situ, yang memicu pertengkaran di naskah aslinya Pinangan itu hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Ya. Oh, yang menjadi konfliknya. Pengantar konfliknya. Ya, jadi
ngomong, aku punya kucing loh, kucingku itu bagus dan hebat gini loh. Si perempuan nyaut, nggak bisa hebat, akhirnya bertengkar. Aku punya kucing juga loh. Oh iya. bertengkar. Itu polemik aslinya. Nah sedangkan diadaptasi oleh Benyamin Sueb, ya, diterjemahkan ke Indonesia, ke Betawi malahan, ya. Polemik yang muncul itu bukan hewan peliharaan. Apa itu? Empang. Oh iya. Apa ya? Khas Betawi banget khas ya. Khas Betawi. Kalau di sini empang itu apa ya? Empang iki kolam ikan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tambak ya. Tambak. Itu. Jadi itu namanya adaptasi. Nah, kemudian itu sebenarnya sudah lengkap ya yang saya katakan. Interpretasinya si sutradara bagaimana gitu. Menyesuaikan. Jadi dari naskah luar dia bawa ke Betawi dengan konsep yang komedi. Ya, komedi khas Betawi. Komedi khas Betawi itu kan interpretasinya dia. Kemudian dia adaptasi dengan kulturnya Betawi ya kan? Dia dekatkan yang tadi kucing. Awalnya kucing karena kan memang kucing kalau di luar negeri ini simbol mungkin di tempatnya simbol orang kaya masih punya kucing ya, bukan? Enggak juga sih sebenarnya kan, tapi mereka kan suka ya kalau punya hewan peliharaan itu kayak memang sayang betul. Punya pride gitu ya, atau saking itu. Nah, akhirnya di Indonesia sama Benyamin empang. Mungkin kalau di sini kan akhirnya simbol orang kaya Betawi itu mungkin empang juga. Iya. Akhirnya atau empang ya mungkin ya. Saya punya tanah punya empang yang luas gitu. Mungkin kalau di Pasirian akhirnya punya tambang pasir. Stokpel. Iya. Aku 2 stokpel 2 hektar misalnya. Akhirnya rebutan. Aku 10 ya. Akhirnya kayak gitu. Nah, bisa jadi disesuaikan gitu ya, Pak ya. Atau mungkin gini, saya punya tambang pasir ukurannya sekian. Di mana? Di situ. Loh itu punya mbah saya kan. Nah, akhirnya tukaran itu ya. Padahal kalau nanti sudah bersatu ya jadi menikah kan tetap jadi satu sebenarnya harta itu. Itu. Berarti tugas dari sutradara itu adalah untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan naskah, disesuaikan dengan pesan-pesan moral yang ada di naskah itu harus bisa ditransformasikan ke aktor secara utuh ya. Iya. Makanya ada namanya director treatment dan statement ya kan. Ya. Itu harus jelas di awal. Jadi nanti mau kemana ceritanya ini ya itu meskipun beda sutradara maksudnya ceritanya satu tapi sutradaranya beda tapi tetap bisa jadi berbeda, tetap ada benang merah tetap ada kan. Iya. Makanya kan statementnya apa dari awal kan sudah harus jelas juga ya Pak ya. Betul. Nah, itu tugas awalnya ya, awalnya menginterpretasi naskah itu, mengadaptasi. Nah kemudian tugas yang berikutnya adalah memilih tokoh, pemain. Jadi ada proses yang namanya reading dulu. Oh iya. Jadi kita membaca naskah ya kan. Biar menyatu karakternya ya. Kalau sudah baru nanti ke casting. Oh, enggak casting dulu? Enggak. Reading dulu. Kita reading dulu biasanya. Saya lebih enak di situ. Ya terserah sih kalau misalkan sutradaranya mau casting dulu silakan. Casting dulu kan mencari mencari pemainnya dulu. Iya, tapi kalau saya lebih enaknya reading dulu. Karena nanti dengan proses reading itu mereka kan juga aktor-aktor ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, kira-kira dia itu cocok yang mana? Nah, itu lebih enak. Iya. Itu. Setelah casting sambil berjalan lah intinya kan. Baru kita latihan, menghafalkan naskah, melatih fisiknya, melatih vokalnya. Oh iya, kan kalau teater ini lebih ke gerak ya Pak ya, sama intonasi harus jelas sesuai. Mimik wajahnya bagaimana. Banyak berarti yang dipelajari. Dan sutradara harus paham itu semua ya? Harus paham itu dan juga harus paham psikologi aktor. Psikologi aktor secara pribadi atau tokoh? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya, wih ngeri. Sutradara itu tugasnya berat guys. Saya pernah loh Pak Bagas ya. Saya pernah ya. Saya menjadi sutradara di situ kan. Aktor saya ini nggak tahu ada permasalahan apa ya. Bertengkar sesama aktor. Gitu. Pribadi ini? Pribadi. Bukan dalam naskah? Bukan ya, pribadi. Terus? Akhirnya saya harus berpikir naskah ini harus selesai. Harus pentas.
Bahkan sempat saya dekati, kenapa kamu seperti ini? Kalau kamu punya masalah, kamu punya emosi nggak tersalurkan, salurkan ke saya gitu kan. Saya sediakan pipi saya, udah tempeleng. Sampai segitunya Pak Iya. ya? Itu untuk menjaga stabilitas Iya. emosi ya Pak ya? Gitu Sampai, guys. Tapi biasanya yang aktor-aktor profesional itu tidak melibatkan masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Kalau yang sudah profesional enggak. Yang sudah profesional. Karena ini tadi Masih konteksnya ini adalah belajar, sama-sama belajar itu wajar. Betul. Makanya tugas sutradara itu selain nganu naskah, gaya cerita baru, maksudnya mengartikan naskah, memilih tokoh, harus menjaga mood berarti. Iya. Mood, emosi dan sebagainya itu harus berat sekali sutradara. Belum lagi nanti ke hal-hal yang estetika ya Pak ya. Belum, ini mengatur, ini masih sebagian ya. Ini masih di tahap naskah dan pengaktoran aja ini Mas ya. Iya. Jadi dia nanti berarti ada tugas menyeting juga ya Pak ya? Oh enggak, itu nanti mentransformasikan ke kru artistik. Oh, lah ya kan tetap sutradara yang menyampaikan keinginannya. Nanti saya pengen lampu dan sebagainya. Iya, itu transformasi ke kru artistik. Lah, banyak banget sutradara. Banyak. Ngeri. Mumet. Mumet. Apa ya? Saya katakan otaknya sebuah pementasan teater drama itu ya sutradara. Ngatur blocking juga. Iya. Wih, ngeri. Blocking itu anu guys, penempatan pemain lah. Pemain dan pergerakan movingnya. Movingnya itu seperti apa? Itu sutradara yang ngatur. Sutradara yang harus paham. Biuh, buat ya. Ya, tapi kalau yang masih sutradara yang pelajaran ya dibantu mungkin tuh. Iya, saya bisa dibantu lah, nggak mungkin kan. Dewi Tatak nggak mungkin. Itu kan. Kemudian tadi setelah memilih, kemudian melatih ya. Bagaimana semuanya sudah mulai dari gestur dan lain sebagainya, mimik ya. Sampai kalau seandainya ada aktor itu kesulitan, itu bagaimana dia harus berpikir apa menjadi kesulitanmu gitu. Misalkan pernah saya juga kejadian gini, saya punya aktor ini di naskah saya dia harus menjadi seorang bencong, tapi bencong dadakan, jadi bukan bencong yang sebenarnya. Dia bencong karena ini sih terpaksa ngamen sih. Gitu. Akhirnya suatu malam dia saya ajak ke tempat mangkalnya bencong-bencong di Malang waktu itu kan. Untuk mendalami karakternya itu. Betul. Tapi tidak saya masukkan, Jajal. saya dekatkan tidak. Saya ajak lihat-lihat ngopi, aja. Ya, saya ngajak ngopi, saya ajak lihat dari jauhan. Sudah. Amati gitu. Itu untuk pendalaman karakternya. Membantu itu juga bagi saudara yang membantu pendalaman karakter juga. Iya. Itu. Terus setelah semuanya selesai ya sutradara bisa melatih dan siap ya. Di sini juga tadi sudah saya katakan transformasi ke kru artistik. Kru artistik. Nah, ini masuk artistik. Artistik ini ada beberapa bagian ya. Nah, tim artistik, ini tadi sutradara, kemudian tim artistik ya. Ya, yang pertama artistik itu ada kru musik. Musik. Jadi kan kita dalam berakting, dalam naskah cerita itu kan ada musik-musik pendukung. Sebenarnya walaupun membawa suasana sebenarnya. Nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa. Harusnya kekuatan di aktor seharusnya. Tapi polesan lebih indahnya itu ada musik. Untuk menambah greget ini ada soundnya, musiknya. Nah di sini pun sutradara harus bisa mentransformasi ke kru musik. Saya pengen seperti ini, gitu kan. Harus ngobrol itu. Iya, misalnya ada nyeret meja, nah, itu kan kalau biar lebih dramatis kan ditambahi musik, tambah bunyi-bunyian. Ini yang ngeri ya masalah musik ya. Saya pernah dengar cerita dari senior saya ya. Sutradara itu pengen yang seperti ini gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah penggarapan sebuah teater gerak, Solah Baworitus ya. Jadi gerak tari yang menceritakan perjalanan hidup manusia ada di 3 alam. Alam kandungan, alam dunia, alam kematian. Alam kubur ya. Ini diceritakan semua dalam satu pementasan itu. Nah, yang ngeri apa? Ketika kru musik ini harus menerjemahkan
dua dunia yang Iya, kita tidak tahu ya. repot ini ya, repot Iya kan? Kalau mungkin yang apa ya, referensi kalau dunia setelah kehidupan atau dunia kematian kan kita banyak ya. Tapi coba pernah nggak ingat nggak kita di dalam rahim bagaimana? iya ya, yang repot itu pas di dalam rahim ya. Kita sudah lupa semuanya. Tapi alhamdulillah ketika dalam proses itu kru musik ini berhasil. Gimana ya Pak? Panjang sekali prosesnya. Jadi bahkan ada salah satu itu tanya ke ayahnya, kebetulan ayahnya itu juga seorang dalang wayang ya. Tanya, Pak gimana sih Pak? Saya bisa mendapatkan inspirasi untuk suara atau musik ketika di dalam kandungan. Bapaknya cuma menjawab sepele. Temukan dalam keheningan. Akhirnya yang dia lakukan dia meditasi dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu. Yang terdengar cuma satu. Apa itu? Detak jantung kita sendiri. Oh iya. Itu iya. yang dia jawantakan ke dalam musiknya teater. Akhirnya pas ada momen atau peristiwa di dalam perut itu cuma deg deg iya. Gitu kayaknya. Ya, dia terjemahkan ke dalam musik gitu. Akhirnya itu yang menjadi apa ya? Pilotnya ya. Betul. Ya, panjang berarti proses ini. Ngeri. Ya, sampai kudu mikir sampai semua. Bisa jadi ya rambut segini bisa segini. Oh pantas. Ya. Oke, itu ya. Yang pertama. Musik. Transformasi ke musik. Kemudian yang kedua, transformasinya ke kru panggung. Jadi ada setting, ada lighting. Oh iya. Ya kan? Setting itu kembali lagi kan tadi kita mau bikin naskah ini pementasannya realis kah? Surrealis atau absurd tadi kan? Itu diobrolkan dengan kru panggung gitu. Saya pengennya seperti ini gitu. Contoh yang pernah saya garap juga judulnya Eksekusi waktu itu kan. Eksekusi ini kisahnya seorang narapidana mati yang dia membunuh sekian ratus orang dengan cara ngebom sebuah mall lah, saya katakan mall. Mirip ya? Apa itu? Mirip apa? Bali. Bali. Oke, nanti saya ceritakan itu naskah ini spesial soal naskah. No, siap. Jadi sutradara waktu itu ngomong ke saya kebetulan kru panggung ya, kru setting dan lighting gitu. Jadi dia minta realis gitu, realis. Sutradara minta realis. Jadi saya harus menyiapkan penjara di situ. Saya membuat penjara ya, penjara tiruan ya kayak jelasnya. Akhirnya saya buat dari bambu. Kemudian temboknya saya pakai kertas koran, saya cat hitam. Ya. Kemudian ada kursi listrik untuk eksekusi matinya. Itu kita bikin real. Semirip mungkin. Itu untuk yang tim artistik set. Tim artistik. Ya. Set builder kayaknya. Betul. Termasuk nanti bagaimana lightingnya, lampunya. Bahkan sempat saya waktu itu dikritik sih sama salah satu senior saya yang sekarang jadi dosen di STKW. Namanya Mas Meong ya, panggilannya Mas Meong, tapi nama aslinya Mas Didi ya. Dikritik juga ya. Kenapa kok tidak menggunakan sorot lampu spot saja gitu untuk membatasi. Jadi kan ada lingkaran cahaya gitu ya. Itu sih. Jadi jawaban saya sepele, sutradaranya minta realis Mas. Itu sih gitu. Akhirnya harus membuat penjara, kemudian kursi listrik gitu ya. Betul. Karena penafsiran dari sutradara seperti itu. Iya. Itu. Nah, setelah tadi apa ya? Artistik panggung ya. Panggung ada lighting juga ya. Kemudian kalau lighting ini saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena apa? Ini butuh praktek. Lighting. Yang lighting ya. Mulai dari nyambung kabel semuanya bisa sih ya kan. Cuman intensitas cahaya dan lain-lain itu yang harus praktek dan latihan gitu. Itu nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Itu kan harus pemilihan jenis lampu, betul, warna kemudian karakter dan lain sebagainya, banyaknya jumlahnya itu juga harus sesuai. Jadi nggak pokok barak blur terang nggak bisa. Inilah kalau mau belajar itu ya sebenarnya kita bisa bercermin di film India sebenarnya. Kenapa Pak? Itu kan banyak sekali ya lightingnya. Jadi
Misalnya ketika adegan marah dia disorot dengan lampu warna merah, ya kan. Ketika romantis itu kan sudah berubah lagi gitu. Wah, ngeri. Berarti sampai mempelajari psikologi warna, Rek. Tidak hanya psikologi, oh iya psikologi warna ya. Iya, psikologi warna itu. Termasuk ini kan, kita kan pentasnya di ruangan seperti ini ya, backgroundnya hitam. Nah kita harus bisa menghadirkan suasana pagi bagaimana, suasana sore bagaimana, itu kan dari lighting ini sendiri. Berarti untuk dramatis ini tim artistik ini ya yang mendukung untuk juga sebenarnya untuk penampilan dramatis, karena kayak tadi suara tiba-tiba sedih, lampunya agak diredupkan, kemudian warnanya diganti yang kuning, atau kalau sedih biasanya biru ya, ke biru. Kemudian musiknya string biola, gak patah. Tiba aku sini akhirnya jadi komedi lah, orang rock gitu. Nah itu kayak gitu guys. Jadi memang artistik ini adalah penunjang ya Pak. Penunjang. Secara estetis sebagai penunjangnya, kemudian dramatis ya. Dramatis. Untuk menambah dramatis. Kemudian apa lagi Pak? Ada lagi yang satu lagi, masih artistik ini. Masih artistik. Terakhir ini. Apa itu? Kostum dan make up. Make up dan wardrobe kayaknya ya. Iya betul. Gitu ya. Iya itu kunci juga itu. Misalnya settingannya adalah kayak tadi yang Benyamin tadi kan orang kaya ya Pak ya misalnya. Jadi pakaiannya kan harus sesuai orang memang kaya harus kan. Orang kaya gitu loh. Orang kayanya orang kaya Betawi. Orang kaya gitu. Betawi. Gak mungkin orang kayanya tiba-tiba orang kaya Eropa kan gak mungkin. Pakai jas kan nggak masuk ya. Iya. Malah atau make upnya malah nggak make upan blas. Orang kaya nggak make upan blas ya kan. Ada namanya. Bukan. Make up ini kalau di teater itu lebih condong ke karakter sih. Iya kan, ke karakternya Pak. Jadi tetap semuanya ya make up, pakai make up. Tapi kembali lagi tadi yang sempat saya katakan, kekuatan aktor itu lebih utama gitu. Makanya kan ditunjang oleh make up itu tadi. Artistik kan pendukung untuk mendramatisir. Tapi bukan lebih mendramatisir sih, lebih mendekatkan kepada karakter. Contohnya gini, ini kan rambutnya Pak Bagas kan masih hitam ya. Kecuali saya sudah banyak senar. Bagaimana saya men-setting make up-nya Pak Bagas ini biar tampak lebih tua gitu kan. Rambutnya mungkin dengan tak cat putih uban-uban itu kan bisa. Itu tugasnya dari kerutan-kerutan kerutan wajah dan sebagainya. Atau kalau di film sekarang kan ada yang luka special effect ya Pak ya. Special effect, ada yang mata keluar, itu kan make up. Ya itu masuk make up itu ya. Gitu guys. Jadi tim artistik itu gunanya adalah atau fungsinya itu untuk menunjang cerita, tokoh dan sebagainya, atau penceritaan ya. Dalam kegiatan teater. Ada lebih bagus, enggak ada ya sebenarnya enggak apa. Enggak ada masalah. Cuma kan karena tadi Pak Agus bilang kuncinya ada pada naskah, sutradara dan aktor. Itu kunci. Ketika ditambahi artistik, wah tambah jos, tambah lebih real gitu kelihatannya ya Pak ya. Lebih hidup. Nah, itu. Terus apa lagi Pak? Oke, divisinya. Divisi produksi ya. Itu sudah satu paket ya. Sampai dengan kreatif itu penggarapannya panjang, ya nggak bisa 1 hari 2 hari 1 bulan 2 bulan itu nggak bisa. Iya pasti panjang. Saya pernah loh latihan sebuah naskah itu sampai 1 tahun nggak jadi pentas, itu pernah loh. Mulai dari bikin naskahnya? Enggak, naskah sudah ada, sutradara saya ngelatih gitu. Sudah latihan sampai setahun nggak jadi pentas. Latihan. Itu kenapa penyebabnya gagal pentas? Banyak faktor juga gitu. Mungkin naskahnya yang pada saat itu sedang menyinggung politik akhirnya dicekal juga. Lagi rame-ramenya panas-panasnya gitu ya. Atau mungkin banyak sudah isu-isu faktor-faktor sensitif yang kita nggak bisa menyebutkan ya. Tapi biasanya kan gagal pentas itu gara-gara isu-isu sensitif gitu Pak ya. Iya bisa jadi lagi seperti itu. Panas itu pasti susah untuk tampil. Ya. Nah itu. Kalau ini sudah selesai semuanya, yang terakhir ada kru produksi. Nah, kru produksi ini sebenarnya kalau bahasa lainnya adalah organisatornya.
organizernya ya. Organizernya. Jadi dia yang mempersiapkan tempat, Menyusun waktu, timeline waktu jadwal ya. timeline-nya, kemudian nyari sponsor, Mulai dari tiketnya dijual berapa, publikasi dan lain-lain sampai dengan dokumentasi itu ada di divisi produksi ya. Divisi produksi. Kalau di film itu namanya produser ya kan. Iya. Ada produser utama, eksekutif itu yang bagian kasih uang, produser lini untuk yang ngontrol jalannya mulai dari praproduksi sampai produksinya itu ya. Kreatif yang membantu naskah, developing sama sebenarnya. Sama ya. Oh, ya benar sama soalnya film itu adalah turunan dari teater memang. Cuman iya sih perbedaannya cuma satu sebenarnya kalau antara teater dengan film itu cuma satu. Kalau yang teater ini kan satu tempat, panggung. Ya kan? Kalau film kamera. Iya, satu film. Medianya kan cuma itu. Jadi, iya. Terus sama ya kalau kita turunkan lagi perbedaannya banyak. Banyak, kalau bedanya banyak. Kalau panggung ini kita harus mimik wajahnya benar-benar kelihatan karena apa? Live gitu kan. Kemudian suara kita harus intonasi harus betul-betul mewakili itu ya. Harus jelas, gestur kita harus kelihatan kan gitu ya. Jadi kalau mimik berarti micro expression itu juga ada Pak ya. Ngeri. Cuy, teater cuy, duwetel. Tapi kalau di film kan enggak ya. Iya, kalau film kan frame-nya kan bisa sebenarnya komponen-komponennya mirip, tapi komponennya kan sama, cuman dialog itu kan bisa medianya aja kan. Dialog bisa kita akali dengan kayak ini ya. Mic, kemudian apa lagi? Kemudian setting itu tidak bikin. Bikin pun tapi enggak terlalu banyak kan gitu ya. Enggak satu tempat soalnya kan bisa berpindah-pindah, bisa menggunakan misalnya rumah, nyewa rumah yang sesuai gitu. Terus kalau salah bisa cut kan? Iya, salah bisa cut, bisa diulangi. Kalau teater sekali nggak bisa. Salah, ya langsung lanjut selanjutnya. Roll terus kasarannya kalau teater itu di film itu roll terus wis. Nggak ono cut. Ya bagaimana kita menyikapi kesalahan itu gitu. Biar nggak ketahuan penonton. Menutupi kesalahan itu. Masih ada itu. Wah, ngeri. Ini wis berapa jam itu? Waduh, 2 jam setengah paling ini. Enggak tahu. Belum. Enggak tahu ini berapa menit. Okay. Yang pasti ini dulu, guys. Nanti kalau ada part 2 ya. Kalau rame part 2. Kalau rame part 2. Belum. Tadi saya janji ya. Apa itu? Eksekusi tadi ya. Oh iya. Nah, ini buat part 2 biar kalian penasaran apa? Naskah eksekusi. Ini eksklusif guys diceritakan sama Pak Agus. Nantikan di part 2 nanti ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.